Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musa Kumair dengan nomor NRP 50262111078 dari Departemen Sistem Informasi. Saya berasal dari kelompok 3 mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait aplikasi-aplikasi yang ada dalam Office 365 yang terdapat di MyITS. Selain menjelaskan terkait kegunaan aplikasi tersebut, saya juga akan sedikit memberikan tutorial dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini yang pertama ada Microsoft SharePoint, Microsoft Stream, Microsoft Sway, Microsoft Teams, Microsoft To Do, Microsoft Whiteboard, dan juga Microsoft Yammer. Langsung saja kita masuk ke dalam portal Office 365. Lalu di sini kita telah masuk ke dalam portal Office 365. Lalu kita klik All Apps yang menunjukkan bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersedia di Office 365 MyITS ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft SharePoint. Seperti namanya, Microsoft SharePoint merupakan aplikasi yang dapat membagikan informasi-informasi, file, ataupun dokumen, ataupun bisa berupa project ke teman di dalam satu organisasi atau komunitas. Jadi di dalam Microsoft SharePoint ini, kita dapat membagikan informasi dalam bentuk website ataupun blog. Nah, di dalam website ataupun blog ini kita dapat mengemasnya secara lebih kreatif sehingga informasinya lebih tersampaikan. Dan juga selain kita dapat meng-share informasi-informasi tersebut, kita juga dapat terkonek dengan langsung dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Office 365 lainnya seperti Microsoft Teams, seperti Outlook, ataupun OneDrive. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi Microsoft SharePoint. Nah, beginilah bentuk dari laman awal dari Microsoft SharePoint. Langsung saja saya akan membuat site baru. Nah, di sini ada dua tipe quick site. Yang pertama ada team site dan communication site. Di team site ini kita dapat meng-share dokumen, terus berkomunikasi dengan teman kita, terus membuat suatu website ataupun blog dengan teman di satu organisasi. Nah, di communication site hampir mirip dengan team site, tetapi di communication site itu lebih ke mempublish dokumen secara lebih kreatif. Nah, di team site ini lebih banyak fitur-fiturnya, yaitu membagikan dokumen, membuat project bersama, terus juga terkonek dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya. Kita langsung buat saja Microsoft Team site-nya. Nah, di sini kita mengisi site name misalkan testing 1 testing. Nah, di site name ini kita sudah langsung terbentuk juga grup email address dan juga site address-nya. Yang di sini bertanda hijau berarti nama ini belum pernah dipakai oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita menuliskan site description-nya misal untuk percobaan. Nah, setelah itu kita dapat mengatur privacy settings-nya. Kita dapat ke publik, yaitu siapapun yang di dalam organisasi bisa mengakses, ataupun di private, hanya members yang di add yang bisa mengaksesnya. Ini ada language, lalu kita langsung next saja. Nah, selain kita dapat meng-add members, kita juga dapat meng-add owners ataupun co-authors yang dapat memiliki atau kepemilikannya bisa milik orang lain juga. Misalkan di sini saya search teman satu kelompok. Nah, lalu kita bisa add members. Nah, saya add lagi 2. Nah, misalkan sudah seperti ini, langsung saja kita tekan finish dan langsung terbentuk website yang kita sudah bikin atau tim site yang sudah kita bikin. Di sini banyak fitur-fitur yang dapat kita akses. Jadi yang pertama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada header di mana terdapat profil picture dari tim site kita dan juga namanya. Di sini kita dapat menggantinya atau mendesain sesuai selera kita. Kita pencet tombol settings, terus change the look. Di sini kita bisa mengubah tema dari dari tim site ini keseluruhan. Misalkan kita ubah ini
menjadi berwarna merah. Kita save. Nah, maka semuanya juga berubah menjadi berwarna merah. Selain itu di headernya kita juga bisa mengubah temanya juga menjadi warna merah. Nah, misalkan seperti ini. Dan juga kita bisa mengubah logonya. Nah, setelah itu di sini terdapat menu home, conversations, dokumen, notebook, pages, site contents, recycle bin, dan edit. Nah, selain itu di dalam Microsoft SharePoint juga dapat terintegrasi dengan Microsoft Teams. Jadi di Teamsite ini kita bisa membuat channel langsung di Microsoft Teams dengan mengklik di menu bagian Add Microsoft Teams. Jadi kita coba klik, lalu kita pencet Continue di sini. Nah, di sini sudah terlihat kita dapat menambahkan Teamsite ini ke dalam Microsoft Teams. Kita langsung Add Teams saja dan tunggu beberapa saat, sedang di creating oleh Microsoft Teams. Dan setelah selesai di add ke dalam Microsoft Teams dan kita terintegrasi langsung dengan Microsoft Teams-nya. Oke. Selanjutnya, selain kita dapat terintegrasi dengan Microsoft Teams, seperti yang sudah saya bilang, kita juga dapat terintegrasi langsung dengan Outlook, yaitu di menu Conversation. Dan karena kita sudah terkonek dengan Teams, maka di sini ada menu Teams-nya. Nah, selanjutnya kita dapat mengupload sebuah dokumen. Di sini, jika kita upload di sini, maka dokumen yang telah kita upload ataupun file yang telah kita upload itu dapat diakses oleh member kita. Di sini yang berarti ada 3 members, yaitu saya, Zada, dan juga Fahrul. Nah, kami bertiga jika mengupload suatu file ataupun dokumen di sini, kami dapat mengaksesnya dan membentuk suatu project bersama misalkan. Nah, kita coba upload files, misalkan ini. Nah, kita sudah langsung mengupload salah satu file yang ada di dalam komputer saya, dan di sini ada anggota member yang lain dapat mengaksesnya. Selain itu, kita juga dapat menambahkan Word dokumen, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, dan kita dapat menambahkan link. Oke. Kita balik ke home-nya lagi. Nah, fitur utama dari Microsoft SharePoint ini adalah kita dapat add news, yaitu membuat suatu bentuk sajian informasi dalam bentuk website atau blog. Kita langsung saja add news. Oke. Nah, di sini di dalam add news ini sudah terdapat 3 tema yang disajikan oleh Microsoft SharePoint. Yang pertama ada tema blank, yaitu kosong. Tema visual, yaitu lebih ke dominan gambar-gambar di dalam menyajikan informasinya. Dan yang ketiga adalah basic text, yaitu yang lebih ke dominan berisi tulisan-tulisan saja. Di sini saya akan mencoba untuk ke visual, create post. Nah, beginilah tampilan ketika kita ingin membuat suatu post di dalam Teamsite. Di sini misalkan kita kasih judul tutorial SharePoint. Nah, di sini kita sudah menambahkan judul, lalu kita dapat mengubah image backgroundnya. Kita klik itu, lalu ke stock image. Stock image merupakan stok yang telah disediakan oleh Microsoft SharePoint. Telah banyak sekali yang disediakan. Akan kita add ini. Nah, selain itu kita dapat mengatur fokus image-nya, kita ingin fokus ke mana. Tinggal geser-geser saja. Ingin fokus ke bagian gambar yang mana. Nah, selanjutnya di sini merupakan teks yang ingin kita masukkan. Tinggal dimasukkan saja, lalu kita dapat mengedit sectionnya, terus move section, terus dapat menduplikat sectionsnya. Lalu kita dapat mengatur tulisan-tulisan di sini. Dan juga selain itu kita dapat menambahkan gambar-gambar seperti yang sudah saya bilang tadi.
dalam template kali ini lebih ke visual, jadi diharapkan gambar-gambarnya lebih banyak daripada tulisan-tulisannya. Oke, kita lanjut. Sama seperti tadi, ini ada template-nya seperti ini. Nah, setelah kita selesai untuk menambahkan informasi-informasi ke dalam news di sini, maka kita bisa langsung post saja. Dan nah, jika kita post di sini, maka anggota-anggota yang ada di organisasi dapat mengakses dan melihat postan kita. Kita coba post. Nah, di sini posted artinya telah terpost dan hasilnya ya seperti ini. Oke, di dalam post ini kita juga dapat add comments, yaitu langsung diketik di comments sini kita dapat add comments, misalkan hi the post. Nah, di sini langsung ada comments-nya. Lalu selain itu kita juga dapat send postan ini ke email ataupun ke Microsoft VMware. Nah, di Microsoft VMware juga hampir sama seperti Microsoft SharePoint, di mana kita dapat share file-file ataupun dokumen-dokumen lainnya. Jadi kita bisa share ke Microsoft VMware, terus kita bisa promote ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Lalu kita bisa, jika kita masih kekurangan untuk menambahkan informasi, kita bisa mengeditnya lagi. Nah, kita balik ke home sudah. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari laman utama yang telah kita post suatu berita ataupun website. Oke, mungkin segini saja sedikit tutorial dan penjelasan dari saya untuk Microsoft SharePoint, dan kita akan lanjut ke aplikasi yang berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Microsoft Stream. Microsoft Stream merupakan aplikasi yang dapat merekam layar dan membuat sebuah video pembelajaran yang kreatif bagi para dosen maupun para guru. Di sini, selain kita dapat mengupload dan membuat video, kita juga dapat melihat channel-channel orang lain yang telah mengupload videonya di dalam Microsoft Stream. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, beginilah tampilan awal dari laman utama Microsoft Stream. Di sini terdapat home, lalu di sini ada menu discover, yang artinya kita bisa mencari video, channel orang, maupun beberapa orang ataupun groups yang ada di dalam Microsoft Stream ini. Yang selanjutnya, kita dapat membuat video pembelajaran ataupun konten-konten yang akan kita upload. Dan konten yang sudah kita upload, kita dapat melihatnya di laman My Content, yaitu ada laman videos, groups, channels, meetings, watchlist, followed channels, dan recycle bin. Lalu di sini ada laman create, yaitu kita dapat mengupload video, membuat video, dan merekam layar untuk video pembelajaran kita. Selanjutnya ada laman search yang digunakan untuk mencari sebuah video maupun video pembelajaran orang lain. Dan di bawahnya di sini merupakan laman untuk video pembelajaran yang sedang trending maupun channel-channel yang populer dalam Microsoft Stream kali ini. Kita bisa follow channel orang lain. Misalkan kita klik follow ini, maka setiap video yang telah dikeluarkan oleh channel SI Management ini dapat kita pantau setiap hari dengan klik memfollow. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tutorial untuk membuat video pembelajaran. Di sini kita klik laman create, dan karena kita belum mempersiapkan video pembelajaran, maka kita record screen or video. Nah, setelah kita klik akan muncul laman seperti ini, dan kita dapat memilih jenis kamera yang akan kita gunakan. Di sini saya memakai salah satu aplikasi tambahan, yaitu Snap Camera. Mikrofonnya juga kita dapat pilih. Di sini saya mikrofon bawaan dari laptop, dan kita juga dapat memilih apakah screen atau kamera ataupun keduanya yang akan kita record. Di sini saya memilih screen and camera.
dan kita langsung saja klik. Akan muncul tampilan seperti ini di mana kita dapat memilih bagian mana yang akan kita record, dan di sini saya memilih entire screen. Dan jika dalam video pembelajaran terdapat sebuah video yang mengeluarkan suara, maka halaman ini dianjurkan untuk diklik agar suara dalam videonya dapat terdengar. Lalu kita langsung klik share. Dan seperti inilah tampilan saat kita merecord video pembelajaran di Microsoft Stream. Lalu jika setelah video pembelajaran yang telah selesai kita record, maka kita di sini mencet next. Nah, di bagian ini kita bisa dapat mereview recording kita, di mana kita dapat memotong bagian-bagian yang telah kita record. Misal seperti ini, saya sudah memendekkan durasi videonya. Lalu di sini ada upload to stream untuk dapat menguploadnya ke dalam Microsoft Stream. Kita klik. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memilih nama, misalkan tes 1, deskripsinya percobaan, dan video language ada banyak. Di sini saya pilih English. Lalu di sini allow everyone in your company to view this video. Jadi di sini kita dapat meng-share video ini ke dalam organisasi atau perusahaan yang kita daftarkan di Microsoft Stream ini. Lalu di sini sedang processing. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, di sini prosesnya telah selesai, lalu kita dapat publish di dalam Microsoft Stream ini. Nah, setelah kita selesai untuk publish videonya, kita dapat melihat kembali video yang telah kita upload. Beginilah halamannya. Di sini merupakan judul video pembelajaran yang telah kita upload. Terdapat tanggal dan juga orang yang mengupload videonya. Di sini terdapat deskripsi, dan juga kita dapat meng-share video ini ke orang lain melalui websitenya maupun melalui email dan juga embednya. Baik, sekian tutorial Microsoft Stream. Kita lanjut ke dalam aplikasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aplikasi Microsoft Sway. Microsoft Sway merupakan aplikasi yang dapat membantu kita untuk membuat suatu presentasi, membuat suatu project, ataupun menyediakan informasi untuk lebih kreatif dan lebih untuk enak untuk dilihat oleh orang lain. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya Microsoft Sway. Nah, di sini merupakan laman ketika kita mengklik Microsoft Sway, sudah terdapat beberapa template yang telah disediakan untuk membantu kita dalam membuat presentasi. Langsung saja kita pilih New Blank Sway. Dalam laman ini kita dapat melihat menu storyline di mana kita dapat membuat presentasi kita. Terus desain, yaitu untuk merupakan tempat untuk mendesain hasil presentasi kita, dan juga play merupakan tempat untuk melihat slideshow ataupun hasil dari presentasi kita nantinya. Langsung saja kita buat salah satu contoh dalam presentasi di Sway ini. Misalkan saya mengambil sebuah judul besar yaitu Indonesia. Di sini kita dapat menebalkan maupun memiringkan tulisannya. Oke. Lalu kita dapat add background. Di sini saya coba menulis bendera Indonesia untuk ditambahkan backgroundnya di situ. Langsung saja kita add, dan sudah. Kita dapat mengatur fokus pointnya. Di sini saya klik di entire image. Lalu setelah kita menulis judul, kita dapat add laman selanjutnya. Di sini berbagai macam telah disediakan oleh Sway. Yang pertama ada subjudul atau heading 1.
lalu bisa kita tulis teks di bawahnya. Selanjutnya kita dapat add media, seperti insert image, video, audio, embed, bahkan upload file. Lalu kita dapat menggrupkan sesuatu dan berbagai macam bentuk. Dan langsung saja contohnya kita add text, kita add misalkan pulau, kasih keterangan di bawahnya. Baik, misalkan seperti ini. Dan jika kita ingin menambahkan bullets ataupun numbers, sudah tersedia fiturnya. Lalu jika kita mau memperbesar tulisan ini, kita dapat klik ini. Nah, tulisannya akan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya kita dapat, sebagai contoh, kita dapat add media image. Kita di sini add Indonesia, kita cari. Nah, di sini sudah muncul berbagai macam gambar yang berkaitan dengan Indonesia. Dan selain itu, kita tidak hanya dapat memilih satu, tetapi kita dapat memilih beberapa gambar. Di sini saya select sebanyak 5 gambar misalkan, lalu kita add. Nah, setelah kita add, sudah tampak tampilannya seperti ini, dan kita dapat membuat kelima gambar ini menjadi suatu grup. Kita klik grup. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai macam bentuk-bentuk grup yang disediakan dari Sway. Misalkan kita klik stack, dan jika seperti tadi teks tadi, jika kita ingin melihat gambar-gambar ini lebih besar, kita klik ini dan sudah jadi. Selanjutnya, selain kita dapat insert image, kita juga dapat insert suatu video. Jadi misalkan kita cari Indonesia juga. Misalkan kita add yang ini. Oh ya, selain kita klik terus add, kita juga dapat drag video dari sini ke dalam sini. Nah, dan tanpa perlu menunggu karena kita ini online, jadi kita tidak perlu mendownload langsung videonya, tetapi kita dapat langsung drag ke sini. Dan seperti yang tadi, kita dapat memperbesar ukuran videonya menjadi lebih besar. Oh ya, selain itu kita dapat add caption ataupun tulisan di dalam foto-fotonya maupun di dalam videonya. Baik. Nah, selain media-media tersebut, kita juga dapat merekam audio ataupun add audio, terus kita dapat menambahkan embed dan mengupload suatu file. Karena di sini permisalan dari presentasinya seperti ini, mari kita lihat bentuk hasilnya di play ini. Nah, telah terlihat bentukan dari hasil presentasi saya di sini, dan bentuknya ini merupakan bentuk vertikal ke bawah. Jadi untuk mengakses halaman selanjutnya itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini berbagai macam foto sudah saya grup bentuk stack. Jadi di sini kita tinggal klik untuk melihat foto-foto berikutnya. Terdapat 5 foto. Nah, lalu selain itu kita juga dapat mengakses videonya. Kita tinggal play dan videonya dapat. Indonesia is probably most in the Maluku Islands. Also, Oke. Di sini kita tinggal jika kita ingin mengedit ataupun menambahkan slide-slide-nya, maka kita tinggal pencet edit. Dan karena storyline kita sudah selesai, maka kita selanjutnya untuk mendesain dari
style storyline-nya. Di style kita bisa add. Nah, dari laman style ini kita bisa melihat berbagai template, berbagai styles presentasinya. Yang tadi vertikal, saya coba klik horizontal, maka tampilannya dia horizontal ke samping. Selain itu kita juga dapat membuat bentuk slides ataupun seperti PowerPoint pada umumnya. Slides di sini, lalu kita bisa customize template-nya seperti ini ataupun yang lainnya. Oke. Mari kita lihat hasil desain kita kali ini. Nah, di sini sudah terlihat template kita yang sudah kita desain. Di sini foto-fotonya dapat kita klik untuk melihat foto yang lainnya. Dan di sini videonya. Oke. Untuk style ini, selain kita dapat mengeditnya sendiri, kita juga dapat meremix dari Microsoft Sway-nya sendiri yang akan random pick untuk style dari storyline kita. Saya coba klik. Nah, dan untuk lebih enak dilihat, kita pilih slides tampilannya. Oke, di sini sudah remix. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini telah diremix oleh Microsoft Sway-nya beberapa template atau pendesain. Jadi kita tinggal membuat storyline-nya saja. Dan kita tinggal memilih desain apa yang kita inginkan sesuai selera. Jika storyline kita ataupun presentasi kita sudah selesai, sudah finishing dengan desain-desainnya, maka kita dapat share langsung desain ini ataupun storyline ini ke people or groups ataupun ke siapapun dengan link Microsoft Sway ini. Tinggal copy ataupun get embed code-nya. Oke, seperti itu. Baik, seperti ini laman ketika kita telah create sesuatu. Nah, di sini dapat dilihat, kita dapat melihat hasil presentasi kita yang dapat kita edit ataupun ingin kita tambahkan sesuatu. Nah, demikian penjelasan dari aplikasi Microsoft Sway, dan kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan sedikit memberikan tutorial dalam Microsoft To Do yang terdapat di Office 365 ini. Jadi Microsoft To Do itu merupakan aplikasi di dalam Office 365 yang dapat membantu kita dalam membuat daftar-daftar tugas yang akan kita kerjakan ke depannya. Jadi dengan Microsoft To Do ini, kita dapat lebih mengefektifkan waktu dan lebih produktif dalam keseharian kita. Misalkan kita ingin membuat list dalam hari ini, kita ingin mengerjakan apa saja, lalu besok kita ingin mengerjakan apa saja, dan juga selain itu kita dapat membuat sebuah grup berisi daftar-daftar tugas yang akan kita kerjakan untuk membentuk sebuah proyek ataupun yang lainnya. Langsung saja mari kita masuk ke dalam aplikasi Microsoft To Do ini. Nah, kira-kira beginilah bentuk laman utama dari Microsoft To Do. Di sini terdapat menu My Day, Important, Plan, Assign to Me, Project Email, and Tasks. Jadi di sini kita dapat menambahkan task di dalam berbagai menu ini. Jadi saya misalkan di sini kita klik task dan tadi saya sudah mencoba. Kita misalkan di sini coba tugas 3 matematika. Nah, di sini kita dapat menambahkan daftar tugas di dalam menu tasks ini. Jadi kita tekan enter, maka dia langsung ke add di sini. Nah, jika kita sudah menyelesaikan tugas ini, maka kita tinggal mark as completed dan dia sudah tertandai complete di dalam daftar tugas ini. Nah, yang bagus dari Microsoft To Do adalah kita dapat membentuk sebuah grup ataupun sebuah kumpulan dari beberapa tugas yang bisa kita bilang itu bisa bikin sebuah project ataupun sebuah tugas yang besar, dan kita bisa breakdown tugas yang besar itu menjadi tugas-tugas yang lebih kecil
dan kita dapat memantaunya setiap waktu. Jadi di sini kita dapat membuat new list, misalkan saya bikin menyelesaikan UTS KSI. Nah, jadi di sini sudah terbentuk task besar, yaitu menyelesaikan UTS KSI. Nah, selain itu di sini kita dapat mengubah namanya dan bisa memperbagus tampilannya. Jadi di sini dari warna biru saya ubah menjadi warna hijau ataupun saya ubah menjadi warna merah. Nah, di dalam task besar ini kita dapat bikin tas-tas yang lainnya untuk menggapai goal, yaitu menyelesaikan UTS KSI. Jadi misalkan yang pertama kita harus membagikan job desk kelompok, lalu ada mencari tahu Office 365, lalu kita dapat mencoba aplikasi Office 365, lalu kita juga untuk menyelesaikan UTS ini kita dapat merekam tutorial Office 365. Nah, di sini saya sudah mencoba menambahkan permisalan 4 tugas yang akan kita selesaikan nantinya. Jadi jika kita sudah menyelesaikan, misalkan ini mark as completed, maka dia tertanda terselesaikan. Jika belum, maka mark as not completed dan dia akan bergabung dengan yang mark as not completed lainnya. Oke, lalu jika kita klik salah satu tugas ini dan kita dapat melihat di bagian kanan ini memiliki tampilan seperti ini. Nah, yang saya suka dari Microsoft To Do ini, jadi dari beberapa tugas kita dapat breakdown, dari beberapa tugas itu lagi kita dapat breakdown menjadi tugas-tugas yang lebih kecil lagi. Jadi ini dapat mempermudah kita dalam mengefisiensikan waktu dan dapat mengerjakan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini ada tugas membagikan job desk kelompok. Jadi kita yang breakdown tugas-tugasnya, yang pertama bisa mencari tahu jumlah Office 365 di My ITS. Lalu membuat diskusi di grup WA misalkan. Lalu di sini kita dapat membuat list siapa saja yang ingin mengerjakan apa. Oke. Nah, lalu selain kita dapat membreakdown tugas-tugasnya, kita dapat add to my day, yang artinya tugas ini dikerjakan dalam hari ini. Jadi kita coba klik add to my day, dan dalam menu my day di sebelah kiri ini maka sudah terlampirkan tugas membagikan job desk kelompok dalam grup menyelesaikan UTS KSI ini. Jadi di sini sudah terlampirkan di my day. Jadi di my day juga jika ditambahkan di sini akan muncul tugas-tugasnya ke bawah gini. Lalu kita balik ke tas yang tadi, coba kita lihat add to my day, terus dapat reminder misalkan tomorrow, terus ada show notification, ini kita allow saja, terus add to date-nya misalkan next week, lalu kita bisa repeat ini misalkan daily or weekly or something like that. Lalu kita bisa pick kategori, misalkan ininya orange kategori, blue kategori, ataupun yang lainnya. Oke, lalu kita bisa add file di dalamnya, dan juga kita bisa add notes di dalam step ini. Oke, nah selain itu kita dapat mengklik tanda bintang ini, yang berarti ini merupakan step yang important bagi menyelesaikan UTS KSI ini. Nah, jika kita mengklik bintang ini, maka di sini juga muncul important di sini. Oh ya,
Selain itu, jika tadi kita klik due date-nya atau remind me, maka di sini juga di bagian menu plans itu juga terlampirkan di menu plan. Dan di sini ada tanda important juga. Di bagian important juga kita terdapat tanda bintang dari job desk, dari step yang tadinya. Oke, kita balik lagi. Nah, selain itu kita dapat drag di sini, menyesuaikan urutan-urutannya. Lalu juga kita bisa sort berdasarkan importance-nya, bisa sort berdasarkan due date, alphabet, ataupun creation date-nya. Oke, oh ya. Salah satu hal yang saya suka dari Microsoft To Do yang lainnya lagi adalah kita dapat membuat suatu project bersama dengan orang lain. Jadi kita dapat meng-share suatu project dengan orang lain. Jadi di sini kita dapat tombol share di sini. Jadi di menyelesaikan UTS KSI kita dapat share dengan orang lain, create invitation link, copy link. Nah, jika sudah di sini terdapat tanda seperti ini, maka kita sudah meng-share tugas atau ya project ini dengan orang lain. Nah, di dalam laman ini terdapat menu tambahan baru yaitu assign to. Assign to itu maksudnya kita dapat menugaskan step ini kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Jadi di sini hanya ada diri saya sendiri. Ya, kita coba assign to me, dan di bagian assign to me juga sudah terdapat ini. Jadi di bagian sini project yang ditugaskan kepada saya akan menumpuk di sini jika ada yang menugaskannya kepada saya. Jadi di sini sangat membantu dalam mengerjakan tugas bersama. Oke. Nah, selain itu kita coba new list lagi. Misalkan di sini tugas matematika. Nah, selain kita dapat membuat list-list seperti ini, kita juga dapat create group untuk memasukkan semua list-list tugas ini. Jadi misalkan di sini penugasan bulan September. Nah, jadi di dalam penugasan bulan September ini kita dapat drag list dari yang di atasnya, kita drag ke sini, kita masukkan ke grup menyelesaikan penugasan di bulan September. Jadi di Microsoft To Do ini dapat dibuat grup berisikan list-list, dan list-list itu berisikan tugas-tugas atau step by step-nya. Disinilah kita dapat membuat grup berisi list-listnya. Oh ya, selain itu kita juga dapat flag email, yaitu berasal dari Outlook. Coba kita buka Outlook sebentar. Nah, misalkan kita di Outlook ada email berupa penugasan ataupun yang lainnya, ataupun meeting atau yang lainnya, kita dapat flag this message. Nah, jika kita kembali ke aplikasi Microsoft To Do, maka di bagian menu flag email kita sudah terdapat tugas yang harus kita kerjakan. Dan jika sudah komplit, maka kita tinggal tandai mark as complete. Oke. Nah, selain itu, jika kita mark as complete, kita juga dapat meminimize tugas-tugas yang sudah komplit itu apa saja, dan kita bisa melihatnya lagi, lalu mengangpinnya lagi. Oke. Nah, selain kita dapat membuat tas-tas dari list ini ataupun di grup ini, kita juga dapat membuatnya secara langsung di dalam menu laman My Day ataupun important ataupun plan ataupun menu yang lainnya. Nah, misalkan di My Day kita dapat menulis keseharian kita yang ataupun aktivitas kita yang akan kita selesaikan hari ini, misalkan menyiram tanaman ataupun membuang sampah dan tas-tas yang lainnya yang sifatnya rutinan daily gitu. Jadi kita bisa tambahkan secara langsung di sini, di important juga kita bisa tambahkan secara langsung, di plans juga kita bisa tambahkan secara langsung. Oke. Jadi di sini karena saya membuat 2 tas ini, menjadi di sini ada 2 yang belum komplit. Di sini merupakan grup penugasan bulan September, misalkan terdapat UTS KSI dan tugas matematika.
Nah, mungkin demikian tutorial dan penjelasan dari Microsoft To Do dari saya. Kita lanjut ke aplikasi Office 365 selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Teams. Aplikasi ini cukup terkenal di kalangan orang-orang di perusahaan maupun di organisasi karena Microsoft Teams ini dapat membuat sebuah video conference atau video meeting atau sebuah seperti halnya dengan Zoom ataupun Google Meet. Jadi di Microsoft Teams ini selain kita dapat membentuk sebuah video conference, kita juga dapat membentuk atau berkolaborasi dengan orang lain di dalam satu organisasi kita. Dalam berkomunikasi atau berkolaborasi itu kita dapat mengupload file atau mengakses dokumen ataupun mengerjakan suatu proyek bersama. Nah, di dalam Microsoft Teams ini sendiri juga dia terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di Office 365 seperti Outlook, seperti Microsoft Word, seperti Microsoft Forms, seperti Microsoft Suite, Stream, dan yang lainnya. Jadi di dalam Microsoft Teams ini cukup banyak menggunakan aplikasi-aplikasi lain di dalamnya sebagai penunjang dalam project ataupun di internal organisasi itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini terlihat sebuah halaman utama dari Microsoft Teams. Di sini ada menu activity, ada chat, ada Teams, ada assignments, dan juga kita dapat menggunakan yang lain-lainnya seperti kalender, calls, files, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, di sini dapat kita akses aplikasi di Office 365 lainnya seperti Stream, OneNote, dan yang lain-lain. Sini aplikasi-aplikasi lainnya kita bisa akses di dalam Microsoft Teams ini. Oke, pertama-tama saya akan ke dalam menu Activity. Nah, menu Activity ini merupakan menu ketika kita mendapatkan notifikasi seperti mention ataupun chat di dalam menu Activity ini. Jadi di dalam menu Activity ini kita dapat melihat orang-orang yang mention kita untuk segera melihatnya gitu. Jadi kita dapat langsung menotisnya di dalam menu Activity ini. Selanjutnya ada menu chat, seperti namanya kita dapat chatting dengan orang lain. Dan di sini di dalam chat ini, nah kita dapat chat ke orang lain. Misalkan di sini saya ketik nama teman saya. Nah, selain kita dapat chat private dengan satu orang, kita juga dapat membuat grup dengan mengklik tanda panah ini, group name, kita klik bisa dibentuk apa saja dan kita dapat langsung add ke orang lainnya gitu. Nah, misalkan saya chat ke Zada, misalkan hai. Nah, di sini kita dapat format dari teks yang akan kita tuliskan, lalu kita dapat menambahkan keterangan di message-nya apakah ini biasa saja ataupun important atau urgent. Nah, di urgent ini di dalam Microsoft Teams akan dikabarkan selama 2 menit, setiap 2 menit selama 20 menit ke orang yang kita chat dalam status urgent ini. Nah, selain itu kita dapat attach files dari OneDrive ataupun dari komputer sendiri. Lalu kita dapat menambahkan emoji ataupun GIF, atau di sini kita dapat menambahkan suatu meme atau meme. Nah, misalkan ini. Nah, di sini kita dapat menuliskan top captionnya, misalkan hello friends. Nah, misalkan seperti ini, dan lalu kita langsung saja kirim ke chat ini. Nah, sudah terkirim dan sudah terlihat. Ini salah satu fitur dari Microsoft Teams-nya. Setelah itu ada kita dapat schedule meeting dengan Zada.
lalu kita dapat Microsoft Stream, terus kita dapat Brace, kita dapat Proofles, kita dapat Viva Learning, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, yang bagus dari Microsoft Teams ini kita dapat mengupload files untuk dikerjakan bersama. Jadi kita misalkan mengupload dari file di komputer kita, misalnya kita langsung drag ke sini, sedang uploading one file. Nah, ketika file atau dokumen tersebut telah di-upload ke dalam chat ini, nah si teman kita langsung dapat mengaksesnya. Selain itu, nah seperti ini tampilannya. Selain itu, kita juga dapat mengadakan video call ataupun audio call dengan teman di private chat kita. Oh ya, sebelum kita lanjut ke fitur yang lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di profil ini kita dapat menyeting status kita. Di sini available, busy, do not disturb, be right back, appear away, or appear offline. Di sini kita dapat set status kita, terus kita bisa dapat menuliskan status saat ini kita sedang ngapain. Nah, oke, kita lanjut ke settings. Nah, di sini settings di sini ada banyak. Yang pertama ada general, di mana kita dapat bisa memilih tema dari Microsoft Teams-nya itu sendiri. Ada default, ada dark, ada dan yang lain-lainnya. Terus bisa memilih bahasa juga. Lalu kita bisa memanage account, kita bisa memanage privacy kita, manage notification, caption, files, and calls. Nah, oke. Nah, selain itu di dalam chat ini kita juga dapat menambahkan tab lainnya. Nah, di sini terdapat banyak aplikasi-aplikasi tambahan dari Office 365 lainnya. Kita dapat mengaksesnya di sini. Jadi di dalam Microsoft Teams ini sangat cocok untuk orang-orang yang sedang membuat suatu project ataupun orang di perusahaan organisasi yang sedang bekerja gitu, co-workspace. Bisa menjadi workspace bagi orang-orang yang WFH di rumah. Nah, kita lanjut ke Teams. Di sini saya sudah membuat beberapa Teams ataupun grup seperti grup. Nah, saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat grup create team di sini. Nah, misalkan di sini saya menuliskan nama timnya itu percobaan tim. Deskripsinya tentang untuk percobaan. Nah, di sini kita dapat set juga apakah kita ingin private atau public. Di sini saya memilih private dan langsung saja kita next. Dan di sini kita harus add orang. Nah, Zada dan salah satu teman saya lainnya yaitu Fahrul. Ini dia. Nah, kita bisa langsung add dan close. Beginilah tampilan ketika Teams kita ataupun channelnya telah dibuat. Seperti halnya di dalam menu chat, kita juga dapat chat di dalam groups ini. Nah, yang menarik dari fitur groups di sini kita dapat menambahkan channel di dalam grup. Misalkan channel name ini diskusi, description-nya untuk berdiskusi. Nah, di sini kita dapat mengatur privasinya. Standar itu untuk semua orang yang di dalam grup ataupun di dalam grup ini dapat mengakses channel yang saya buat. Kalau private hanya beberapa orang. Create. Nah, di sini saya coba menginvite salah satu teman saya saja, yaitu Fahrul. Kita langsung add. Nah, sama seperti lainnya di general maupun di chat, di sini juga kita dapat new conversation, juga terdapat
kita dapat membuat meet. Tetapi di sini hanya fokus ke saya dan Pak Arul yang saya masukkan ke dalam channel diskusi ini. Nah, kita coba di general, kita post hello. Di dalam chat di grup ini, kita selain kita dapat new conversation, kita juga dapat mereply secara langsung chat yang ada di grup ini. Jadi misalkan jika ada pertanyaan ataupun suatu pengumuman, kita langsung dapat mereply-nya di bawah chatnya langsung. Jadi tidak harus mencari-carinya lagi. Misalkan hai, oi. Nah, langsung saja kita reply di dalam kolom chat yang telah disediakan di sini. Oke, selain itu kita juga dapat mengadakan meet, bisa di meet now or a schedule meeting. Oke. Selain itu, sama seperti yang di kolom chat tadi, kita dapat mengupload files dari folder di komputer kita ataupun di dalam OneDrive, Microsoft OneDrive. Oke, sepertinya kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu assignment. Di assignment ini kita harus terlebih dahulu memerlukan kelas untuk menggunakan menu assignment ini. Jadi kita langsung lanjut saja ke menu selanjutnya, yaitu menu kalender. Nah, inilah merupakan menu yang penting di dalam Microsoft Teams, di mana kita dapat membuat schedule meeting. Sini kita bisa tambah new meeting plus new meeting. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu pertemuan atau video conference dengan teman-teman kita ataupun untuk berdiskusi belajar bareng. Misalkan di sini tuh kita menamakannya belajar bareng. Lalu kita dapat menambahkan attendance-nya siapa aja yang dapat masuk ke dalam meeting ini. Lalu kita dapat men-set tanggalnya. Misalkan kita set untuk besok jam 9 pagi hingga jam 11. Jadi total di sini ada 2 jam. Di sini ada 2 jam totalnya. Terus dapat kita repeat or no. Terus kita bisa add channel misalkan. Jadi kita langsung mengundang ke channel yang ada di grup itu. Kita bisa add lokasi dan detailsnya. Misalkan seperti ini, saya tambahkan detailsnya. Langsung kita bisa send ke sini. Oke. Di sini sudah terlihat dalam schedule atau di kalender kita terdapat new meeting nantinya besok jam 9 hingga jam 11. Selain kita dapat men-schedule suatu meeting, kita juga langsung bisa saja join ke dalam meetingnya. Jadi walaupun belum sesuai dengan schedule, kita bisa langsung start meetingnya saja seperti ini. Join now. Beginilah kira-kira bentuk dari video conference atau ya meeting di Microsoft Teams. Sini kita bisa raise hand atau mute atau mematikan kamera dan yang lainnya. Juga kita bisa share screen ataupun share whiteboard. Itu close, kita bisa raise hand, kita bisa show conversation, show participant. Hampir mirip seperti dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Sini kita bisa lower hand. Kita bisa juga start recording untuk merecord jalannya meeting. Terus kita bisa full screen juga. Exit full screen. Dan kita langsung matikan saja. Nah,
Nah, begitulah kira-kira tampilan dari meeting sebuah grup ataupun channel di Microsoft Teams. Oke, selain itu kita juga dapat calls, menu calls. Calls di sini kita dapat menelpon, misalkan ada lagi. Kita bisa langsung menelpon entah itu video call maupun audio call biasa. Gitu. Oke, lanjut. Kita dapat mengupload files dari Microsoft OneDrive. Nah, di upload files ini merupakan salah satu fitur untuk berkolaborasi dengan orang di organisasi kita, jadi bisa mengakses secara bersama-sama dan mengerjakan suatu proyek bersama. Dan juga bagusnya Microsoft Teams ini tidak langsung tersimpan di dalam storage laptop ataupun HP, tetapi di sini tersimpan di dalam cloud storage, di mana tersimpannya tidak memakan memori di HP maupun laptop. Jika kita mengupload suatu file ataupun folder di sini, kecuali kita mendownload file tersebut. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dan sedikit tutorial dari saya tentang Microsoft Teams. Kita lanjut ke dalam aplikasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Whiteboard. Aplikasi Whiteboard ini seperti namanya, Whiteboard, papan tulis atau papan putih, di mana Microsoft Whiteboard ini berguna untuk kolaborasi dari dalam kanvas putih yang dapat kita edit, kita gambar, kita tambahkan sticky notes, kita tambahkan garis-garis ataupun hal-hal lainnya yang bertujuan untuk mempresentasikan suatu materi ataupun untuk menampilkan suatu informasi. Microsoft Whiteboard ini dapat digunakan di suatu organisasi atau perusahaan dalam meeting ataupun rapat-rapat, ataupun juga dapat digunakan dalam pembelajaran di perkuliahan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft Whiteboard. Sebelumnya dalam mengakses Microsoft Whiteboard, kita dapat mengaksesnya secara langsung di portal Office 365, yaitu Microsoft Whiteboard, atau kita dapat mengaksesnya saat meeting secara langsung di Microsoft Teams. Jadi saya akan memberikan gambaran sedikit tentang lewat Microsoft Teams. Jadi misalkan di Microsoft Teams, di dalam channel yang sudah saya buat, kita langsung buat meeting now aja langsung agar dapat mengakses Microsoft Whiteboard-nya. Nah, di sini kita klik share tray. Lalu di sini ada menu Whiteboard, kita langsung klik saja Microsoft Whiteboard. Nah, setelah terlihat di sini bahwa Whiteboard dapat diakses melalui Microsoft Teams dan dapat digunakan oleh peserta meeting lainnya. Oke, saya akan tutup saja di Microsoft Teams ini. Kita lanjut ke dalam Microsoft Whiteboard-nya secara langsung. Nah, beginilah kira-kira tampilan awal dari Microsoft Whiteboard. Kita langsung saja create new one whiteboard. Oke, di sini tampilannya tidak ada bedanya seperti yang ada di Microsoft Teams. Dan di Microsoft Whiteboard ini kita dapat banyak menu ataupun fitur-fiturnya. Yang pertama ada notes, ada text, kita bisa menambahkan shapes, reaction, image, templates-nya, dan juga documents. Selain itu kita ada pensil-pensil ataupun pulpen penghapus dan sebagainya macamnya. Lalu kita langsung saja mencoba untuk mengganti judulnya. Kita ubah dulu judul whiteboard kali ini, misalkan di sini ada tes percobaan. Oke, misalkan seperti ini. Nah, saya akan mencoba mengakses template yang telah disediakan oleh Microsoft Whiteboard. Misalkan kita ingin nge-brainstorming suatu percobaan,
akan kita memakai template yang ini. Langsung di drag saja seperti ini. Nah, telah terlihat bahwa kita sudah menambahkan template-nya di sini. Oke, sorry. Nah, jika kita ingin memindahkan ataupun membesarkan, mengubah posisi dan segala macamnya, kita dapat langsung klik saja item-item yang ada di sini. Kita kembalikan lagi seperti awal dulu. Nah, selanjutnya selain templates, kita juga dapat menambahkan sticky notes seperti yang ada di template ini. Kita dapat menambahkannya di sini. Lalu kita dapat mengaturnya, mengubah warnanya, misalkan berubah menjadi hijau. Kita langsung dapat ketik juga. Kita dapat memindahkan template, sticky notes-nya sesuai dengan yang selera yang kita mau. Dan ya, di sini. Selain sticky notes, kita juga bisa menambahkan teks, misalkan di sini percobaan diagram atau semacam itu. Ya, di sini kita dapat bring to front or send to back. Nah, di sini oke, seperti itu. Kita juga dapat memperbesar tulisan. Kita juga dapat mengatur tulisan-tulisan ini. Drag. Nah, oke. Nah, selain teks, kita juga terdapat ada shapes. Kita bisa membentuk sebuah shapes. Misalkan di sini saya buat jajar genjang. Kita bisa mengubah menjadi lebih besar. Kita dapat outline-nya. Misalkan merah, di sini innya kita hijau. Nah, kita bisa juga drag. Lalu kita bisa send to back, bring to front, dan lainnya. Oke. Selain shape kita dapat memberikan reaction. Misalkan di sini ada tanda tanya untuk checklist, ya checklist. Nah, kita memperbesar lagi checklistnya. Kita dapat tambah lagi, perbesar lagi, kita tambah lagi di sini, misalkan diperbesar lagi. Oke. Di sini ada reaction. Terus kita juga dapat insert image. Misalkan di sini ada salah satu VBG. Nah, ini kita dapat menambahkan image. Di sini ada Tuan Krebs. Lalu kita juga dapat fitur menambahkan dokumen. Dan di sini bisa di-pick langsung di aplikasi Microsoft lainnya ataupun di dalam My Files, yaitu di Microsoft Teams ataupun di OneDrive. Oke. Lalu selain yang ada di sini, kita juga dapat sebuah banyak pulpen. Misalkan di sini ada pulpen ini, kita bisa atur ketebalannya. Kita juga bisa atur warnanya. Misalkan di sini berwarna merah. Oke. Kita bisa gambar-gambar di sini, coret-coret. Dan jika kita mengakses Microsoft Whiteboard di dalam meeting di Microsoft Teams, akses di whiteboard ini dapat dilihat oleh orang lain, dan bahkan bisa orang lain dapat ikut edit atau ikut berkolaborasi di dalam whiteboard ini. Oke, jadi misalkan ini kita warna hijau. Nah, pulpen ini dia tuh bisa langsung membentuk sebuah tanda panah. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kita lebih tebalkan lagi. Misalkan seperti ini, langsung membentuk tanda panah di ujungnya. Lalu di sini ada jenis yang lain. Lalu di sini ada jenis yang lainnya lagi. Dan di sini ada penghapus.
bisa menghapus coret-coret yang telah kita buat. Nah, di sini ini merupakan item untuk select beberapa bagian. Di sini kita dapat memindahkan ataupun mengecilkan. Nah, pokoknya itu untuk select banyak items. Oke, kita juga bisa mendelete-nya di sini. Nah, seperti itu kira-kira fungsi dari ink atau pena-pena ini. Selanjutnya dari Microsoft Whiteboard ini juga kita dapat diekspor menjadi suatu image PNG gitu. Jadi selain itu kita juga dapat mengubah format backgroundnya menjadi berwarna-warna, ini hijau. Terus kita bisa mengubah menjadi format dot, bisa mengubah menjadi format square, hybrid, white rule, ataupun yang lainnya. Di sini coba saya ubah ke dalam diamond dan warna-warnanya itu misalkan berwarna biru. Oke, di sini saya sudah mengubah seperti ini. Dan selain itu kita juga dapat membagikan hasil dari whiteboard ini di menu share yang tadi sudah saya klik share link on, dan langsung saja kita copy link, dan setelah dari clipboard kita paste link di manapun yang kita ingin bagikan. Oke, mungkin segini saja ada penjelasan dan sedikit tutorial dari saya terkait dengan Microsoft Whiteboard, dan kita lanjut ke aplikasi Office 365 selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang ada di Office 365, yaitu Microsoft VMware. Microsoft VMware merupakan Microsoft ataupun aplikasi yang dapat menunjang kita untuk berkomunikasi maupun berkolaborasi dengan karyawan ataupun teman-teman kita. Jadi di Microsoft VMware ini bisa dalam landscape bisnis ataupun landscape yang biasa, dalam bentuk sebuah komunitas-komunitas. Jadi seperti halnya Microsoft Teams ataupun SharePoint ataupun Outlook, di sini Microsoft VMware kita dapat men-share informasi, membuat suatu project ataupun event-event sebuah komunitas. Walaupun seperti Microsoft Teams, SharePoint ataupun Outlook, tetapi Microsoft VMware ini bisa dibilang sebagai sosial media ataupun internal sosial media dari suatu organisasi ataupun bisnis. Jadi di dalam Microsoft VMware ini kita dapat merefreshing, have fun dengan satu komunitas, dengan satu perusahaan. Jadi di sini kita dapat men-share informasi, men-share discussion ataupun question lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Microsoft VMware. Nah, beginilah merupakan laman utama dari Microsoft VMware. Sama halnya dengan media-media sosial lainnya, terdapat home feed, yaitu laman utama dari Microsoft VMware ini. Lalu untuk tema dari Microsoft VMware kita dapat ganti di sini. Nah, di settings kita dapat ganti untuk Black, Office ataupun yang lainnya. Di sini saya menggunakan tema yang awalnya saja. Dan di sini kita dapat start discussion, di home feed kita start question, terus praise atau memuji suatu orang, ataupun kita membuat suatu poll. Nah, di laman sini kita dapat melihat ada menu inbox, yaitu untuk memulai private message dengan orang lain. Terus ada notification, yaitu notif dari Microsoft VMware-nya, dan komunitas. Sini kita bisa melihat rekomendasi komunitas yang telah dibuat oleh teman-teman kita. Nah, langsung saja saya membuat tutorial untuk membuat suatu komunitas. Misalkan kita kasih nama testing KSI, di sini nama komunitasnya, lalu description-nya itu percobaan. Nah, di sini kita dapat add people by name or email, yaitu kita dapat add members-nya. Saya coba add salah satu teman saya.
Zada. Jadi kalau internal itu di dalam komunitas saja yang bisa kolaborasi ataupun ya mengedit-edit komunitasnya. Kalau eksternal itu di selain luar komunitas. Sini saya pilih internal. Lalu di sini kita bisa public or private. Saya pilih public dan langsung saja kita create. Nah, beginilah kira-kira laman dari suatu komunitas. Dan di sini laman dari komunitas yang telah saya bikin, testing KSI. Kita dapat mengubah cover foto ataupun profile picture-nya. Nah, di sini kita dapat start discussion, question, phrase, or poll. Kita mulai dengan start discussion di sini. Nah, kita coba misalkan kalau kita bisa tag people yang kita ingin. Nah, di sini yang menarik adalah menu announcement, di mana jika kita mengklik, kita bisa memberikan notif kepada orang lain di komunitas kita maupun di luar, lebih untuk bisa menjangkau. Lalu kita dapat mengedit tulisan di sini, misalkan kita tebalkan, kita miringkan, dan yang lainnya. Oke, di sini kita dapat add link juga, kita dapat add bullets or add numbers dan berbagai macam lainnya. Kita bisa attach file juga dan kita bisa add GIF di sini. Saya mencoba hello. Saya ubah sedikit tulisan diskusi saya, conversation-nya, dan kita bisa langsung post. Oke, di sini kita sudah terlihat, kita klik menu announcement tadi, di sini terdapat tulisan announcement, dan di sini merupakan hasil conversation yang telah kita buat. Nah, selain itu di sini kita dapat add comment juga, ataupun add like, ataupun share ke orang lain. Oke. Nah, selanjutnya setelah diskusi kita dapat add suatu question. Misalkan jam berapa sekarang. Nah, kita juga sama seperti yang tadi, kita dapat add people, kita dapat announcement, dan yang lainnya. Oke, kita coba post sekarang. Nah, beginilah tampilan ketika kita post suatu question. Lalu kita coba praise. Praise merupakan muji atau ya pemujian terhadap orang lain. Misalkan di sini kita tulis terima kasih atau ya terima kasih saja. Kita di sini bisa kasih jempol ataupun emot-emot yang lainnya, kita bisa kasih bintang. Oh, di sini kita bisa tag people yang kita praise di sini Zada, dan kita bisa langsung praise post. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari postan praise ini. Kita juga bisa add comment, like, and share. Oke. Dan yang terakhir kita bisa membentuk poll di dalam komunitas kita. Nah, misalkan kita di sini testing, tes 1, tes 2, dan tes 3. Oke, ini kita seperti halnya yang lain, add people, announcement, mengubah, mengedit tulisan-tulisan dan yang lainnya. Langsung saja kita post. Oke, beginilah tampilan kira-kira keempat fitur yang telah disediakan oleh Microsoft Yammer, yaitu ada polling, ada praise, ada question, dan juga ada discussion. Kita bisa start discussion, jadi orang-orang juga bisa write comment di bawah. Oke, nah selain fitur penambahan conversation di komunitas kita juga dapat add info di sini ataupun add pin.
Nah, pin ini maksudnya itu add a link, suatu link, misalkan kita di sini google.com, kita dapat klik di sini. Oke. Nah, maka di sini kita dapat pin suatu link, misalkan nanti ada event sesuatu ataupun project sesuatu yang penting-penting untuk suatu kerja ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa dapin di sini. Lalu info, kita edit informasi terkait komunitas yang telah kita buat di sini. Lalu di sini merupakan tulisan members dan kita bisa add orang lain. Sini hanya saya dan salah satu teman saya. Nah, selain conversation di sini ada about komunitasnya, ada berapa active people, posted message, dan members. Lalu yang lainnya. Di sini ada files kita dapat mengupload files ke dalam komunitas kita. Jadi dari device ataupun dari member di komunitas kita dapat mengupload files ke sini. Lalu kita juga dapat men-set suatu event. Jadi misalkan kita ingin menonton suatu film bersama, menonton konser bersama, ataupun rapat agenda-agenda yang lainnya terkait pekerjaan maupun di luar pekerjaan, kita dapat add event di sini. Oke. Nah, untuk komunitas kita sudah di sini. Di sini merupakan tombol di favorites. Nah, jadi jika kita mengklik tombol favorit akan muncul halaman favorit di sini, dan jika kita klik lagi maka di sini hilang dan muncul di all communities. Oke. Kita kembali ke home feed. Nah, di home feed juga kita dapat berkomunikasi dengan komunitas lainnya ataupun dengan seseorang. Di sini contohnya ada Yema, terus ada yang lainnya. Di dalam komunitas-komunitas lainnya kita juga dapat melihat dan bisa berpartisipasi di dalamnya. Dengan berakhirnya penjelasan saya terkait Microsoft Yammer, maka berakhir pula penjelasan serta penuturan sedikit tutorial dari aplikasi-aplikasi yang ada di Office 365 dari kelompok 3 mata kuliah konsep sistem informasi kali ini. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.